Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Suara Merdeka. Kembali lagi di channel favorit kita, di segmen Pantura Podcast, bersama saya Nabila Agista pada segmen Warung Poci. Ya Sobat Suara Merdeka, apa kabar? Kita hadir kembali untuk membersamai hari-hari kalian. Dan seperti yang Sobat Suara Merdeka lihat, kita ada di luar studio lagi di hari ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya, sudah memberikan kita kesempatan, nikmat iman Islam, dan memberikan kita kesempatan untuk memperdalam ilmunya. Tepat pada hari ke-10 kita puasa ya, di bulan Ramadan ini, Bella dan tim berkesempatan untuk lebih lanjut ini memperdalam ilmu terkait pendidikan Islam tentu saja. Dan sudah bersama di sini ada Kiai Haji Nuridin Idris selaku pengasuh Pondok Pesantren Modern Tahfizul Quran Nuridin Idris, Larangan Brebes. Selamat pagi Pak Yai. Pagi. Ini apa kabar ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Ini terima kasih loh Pak sudah mengizinkan tim SMN Pantura ini untuk podcast ya, ini kita sharing bersama ini. Kembali ya, kita bisa sharing untuk mendapatkan ilmu dari tim Suara Merdeka. Iya, terima kasih sangat nih Pak Yai. Nah, ini seperti apa yang tadi Bella sampaikan di awal, ini mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Yai, seperti apa Pondok Pesantren Modern Tahfizul Quran Nuridin Idris ini sendiri? Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nuridin Idris. Pondok Pesantren Modern Tahfizul Quran Nuridin Idris, karena pondok itu kan terbagi dari dua. Ada pondok salaf dan ada pondok kholaf. Kholaf itu baru. Karena dulu-dulu itu pondok pesantrennya biasanya memberi pelajaran-pelajaran kepada santrinya itu kan kitab kuning dan tidak dicampur dengan sekolah. Kalau sekarang kita itu alhamdulillah sekolahnya di sini iya, tahfidzul Quran, menghafal Quran iya. Terus kalau sudah SMA itu juga ada nahwu sorob dan bahasa Inggris, bahasa Arab itu ada, sehingga nanti anak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan mondok lagi ke sana, mungkin tinggal ilmu nahwu sorobnya yang diperdalam. Seperti itu ya. Kalau untuk pondok pesantrennya sendiri berarti udah sejak kapan ini, Yai? Pondok pesantren ini berdiri tahun 2018. 2018. Iya. 2018 bulan 7 ya. Itu berdiri pertama tahun 2017-18 itu kita mengumpulkan anak yatim ya. Karena anak yatim itu hanya berapa tahun, kurang lebih 1,5 tahun ya. Mengelola pondok pesantren anak yatim itu saya tidak kuat, karena yatim piatu itu memang ya kalau diberi ilmu itu agak berat. Misalnya kalau yatim itu sesuai dengan Qurannya diberi kasih makan yang bagus, yang bergizi, kemudian pakaiannya, kemudian dia itu dikasih bepergian atau apa, dia itu bahagia. Tapi kalau dikasih ilmu itu agak berat anak yatim. Agak berat. Sehingga akhirnya saya bubarkan, kemudian saya saya kasih sepeda, diantarkan ke rumahnya masing-masing lagi. Kemudian diganti dengan pesantren yang diadakan oleh anak biasa, anak umum. Anak umum. Iya. Dan itu berarti sampai sekarang. Mulai tahun 2018 bulan 7. 2018 bulan 7. Itu berarti sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Kemudian ini awalnya saya juga
apa namanya juga aneh. Nama kita itu nama pondok pesantren yang saya juga sendiri tidak suka. Kenapa Karena tidak pondok suka? pesantren nama Nuruddin Idris kan nama saya. Tapi saya tidak suka. Ya sebenarnya tidak suka. Sehubungan dulunya itu saya itu kan apa namanya bermasyarakat yang sangat lama sampai akhir-akhirnya saya mendirikan apa saja di masyarakat, kemudian ditambah lagi ada apa namanya pendidikan SMK Ma'arif NU. Setelah kita dirikan SMK Ma'arif NU tahun 2007 dan 2014 itu peledakannya bisa sampai 1.200 anak didik. 1.200 anak. Iya. Itu setiap berarti penerimaan baru seperti itu. Iya 1.200. Akhirnya guru kita itu ada 75. Dengan waktu itu tahun 2013-nya saya memberi apa namanya peraturan bahwa yang guru SMK itu harus apa namanya harus tidak satu keluarga dua, jadi harus satu, ya kan, satu saja. Berarti nggak boleh ada yang bersaudara ya, gitu ya enggak boleh suami istri di situ lah ya. Tapi waktu itu ada 45 jodoh. 45 juta. Sehingga tidak terimanya pada akhirnya itu apa? Mendemo ke saya. Demo Besar-besaran demo anak didik kita itu mendemo ke rumah saya. Sampai ya menghancurkanlah segala-gala ya, karena anak diperintahkan oleh gurunya dan sebagainya. Nah, itu karena tidak terimanya diambil satu. Akhirnya saya pecat semua yang kondisinya kayak begitu. Kemudian saya berpikir lagi bahwa yang namanya saya memelihara masyarakat dari muda. Saya muda itu saya sudah pada waktu muda saya sudah jadi apa ya, Ibnu, ya kan, kemudian saya jadi ansor, ya kan, kemudian jadi ketua ranting sampai 2 kali 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kemudian saya jadi pengurus MPC, ya, pengurus MPC berarti di kecamatan, tingkat kecamatan sudah 10 tahun 2 kali. Kemudian saya masuk ke cabang Brebes. Ke apa namanya tadi, jadi pengurus cabang Kabupaten Brebes. Dengan saya bergerak di masyarakat, akhir-akhir kan begitu Mbak ya. Akhirnya saya tahun 2014 mulai merintis, itu saya harus mandiri. Harus mandiri, berarti memang sudah dipersiapkan dari tahun 2014. Iya, 2014-nya saya persiapkan, saya harus mandiri. Ini termasuk saya itu mengartikan itu warning dari Allah SWT. Seolah-olah itu harus beginilah ya. Harus beginilah ya. Akhirnya saya mendirikan pesantren. Akhirnya terdiri. Pesantrennya terjadi. Saya tidak suka nama saya dicantumkan dibacani orang terus. Nuruddin Idrisnya itu. Suka iya, tapi kita itu harus karena saya supaya tidak dipengaruhi oleh orang lain. Oh, supaya tidak dipengaruhi. Tidak dipengaruhi, ini yayasan yang yang mengatur saya supaya satu pintu saya itu apa namanya memanajemen untuk mengelolanya seperti itu ya. Berarti memang ini dari awal juga dananya semua dari Bapak semua, Pak? Iya, dari saya sendiri. Berarti tidak ada campur tangan dari manapun. Dari manapun tidak ada ya. Sampai saya merekrut santri, wali santri, sampai sekarang nggak dimintai apa-apa ya. Luar biasa. Tidak dimintai apa ya namanya uang gedung, nggak ada. Oh, kalau di sini juga nggak ada ya Pak? Nggak ada uang gedung. Ini adanya di sini uang itu uang makan 500.000 per bulan. 500.000 per bulan. Iya, itu rata-rata 500.000 per bulan ditambah laundry 120.000 per bulan juga. Per bulan juga.
kemudian sahriyah Rp300.000. Rp300.000. Itu Berarti masih terjangkau gitu Pak ya. masih terjangkau oleh orang awam. Saya supaya apa? Supaya ini adalah pendidikan saya kelola semaksimal mungkin saya. Kalau nggak tahu kebaikannya seperti apa, tapi saya maksimal saya supaya supaya apa? Supaya dinikmati oleh orang yang tidak punya, bisa masuk ke sini dengan hitungannya Rp900.000, Rp920.000 untuk bisa masuk ke sini. Untuk bisa masuk ke sini ya itu Ya. sungguh masih terjangkau lah Masih untuk terjangkau karena biaya hitungan pendidikan dan sebagainya ya, gitu hitungan kita itu kan biasa kalau suami istri bekerja itu saya gabungkan itu bisa sampai 3 juta. Kalau seandainya diberikan untuk memelihara anak satu, diambil 920, di rumah masih bisa makan, di sini harus bisa. Harus bisa, apalagi untuk pendidikan ya Pak ya, Ya, untuk untuk investasi pendidikan. pendidikan Ya, gitu, pendidikan. tidak ada yang sia-sia. Lalu Pak, untuk yang ada di pesantren sini itu berarti sekarang total santrinya ada berapa nih Pak? Santri total sekarang sudah rekrutmen kemarin ada 850 santri, sekarang sudah masuk lagi itu sudah diterima 230 santri. 230 santri itu yang baru 230 santri ini ya, berarti 1000 kurang lebih ada 1080-an. 80-an Iya, ya, 1100. kurang lebih 1080-an. Kemudian ini masih gelombang kedua, ini lagi diterima ya. Mudah-mudahan masih ada lah. Untuk masyarakat yang mungkin ingin mendaftar ke sini berarti bisa langsung datang ke sini atau ada websitenya tersendiri Pak? Langsung datang ke sini atau online. Atau online bisa ya, langsung aja ketik nama pondok pesantrennya seperti itu. Langsung datang bisa. Lalu untuk terkait pendidikan formalnya itu setara dengan SMP, SD? Iya, SMA dan SMP. Kalau SMP itu normal SMP, tapi ekstrakuler full Quran. Target Qurannya itu 3 tahun itu pondok itu bisa khatam. Hafid anak itu 3 tahun khatam. 3 tahun khatam. Iya, menghafal khatam Quran 3 tahun. Jadi program pondok 3 tahun hafal. Berarti untuk sistem pembelajarannya tersendiri seperti apa ini? Belajar di normal biasa. Normal ini biasa. Termasuk ekstrakurikulernya sore malam itu Quran. Oh, sore malam Jadi kalau baru Quran. iya, terusan ini pagi normal pendidikan formalnya. Kalau SMA itu sudah ada masukan yang pelajaran-pelajaran yang seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, nahwu, shorof itu sudah ada. Juga melanjutkan Qurannya. Untuk melanjutkan Qurannya berarti dari sore sampai malam seperti itu. Lalu untuk asramanya sendiri, ini kan tadi kita lihat nih Sobat Suara Merdeka dari gerbang awal ini sudah luar biasa besar sekali ini, Yai. Lalu ada berapa total asrama yang di sini, Yai? Asrama itu ada asrama SMP, ada asrama SMA. SMP, SMA. SMA. Di lingkungan ini itu ada asrama SMP, ada asrama SMA, kemudian ada masjid, kemudian lagi dibangun gedung pertemuan atau gedung untuk aula gitu, serbaguna lah, aula ya. gitu. Dan kemudian mungkin di bawahnya itu gedung olahraga. Gedung olahraga. Oh, yang di depan itu nggak Depannya ya? lagi dibangun. Lagi Kemudian asrama pertama itu masuk ke sana, tidak masuk ke sini. Oh, masuk berarti ya, tidak di bagian Asrama luar. pertama yang sebelum bangun ini yang 2. Oh, ini berarti bangunan baru ikutnya ya? Bangunan baru ini yang Ikutannya bangunan Iya. baru. Kalau untuk gurunya sendiri ya, atau mungkin ustadz-ustazah dan pengurus ponpesnya sendiri ada kisaran berapa ya di sini? kalau ustadz di sini, kalau pengurus itu hanya saya dan anak saya. Oh, Yai sama anak Yai. Iya. Kalau pengurus itu anak saya, kemudian ada termasuk ada pengurus pondok itu ada Pak Sumarno, ditambah itu mengurusi pondok, tapi yayasan itu hanya saya dan anak-anak saya yang ikut mengelola. Apalagi tadi apa tanya?
Gurunya sendiri nih, Yai, dari mana aja ini kalau gurunya? Oh, guru itu dari mana-mana. Kebanyakan itu Kabupaten Brebes dan Tegal. Brebes dan Tegal. Brebes dan Tegal kebanyakan. Tapi ada uji kompetensinya terlebih dahulu sebelum mendaftar ke sini untuk gurunya. Oh iya, guru itu di sini harus karena pelamar guru itu lebih banyak, jadi diambilkan dari perguruan tinggi negeri. Tapi Qur'annya itu menguasai. Syukur hafid. Di sini tesnya itu guru masuk itu tesnya Quran. Oh, guru masuk tesnya langsung Tesnya Quran. Quran. Langsung seperti itu. Iya. Lalu bagaimana dari Ponpes sendiri menciptakan karakter santri yang selain hafiz atau hafal Quran itu tapi juga bisa berkontribusi untuk masyarakat nih? Oh, jelas bisa. Gimana ini caranya ini membentuk karakternya seperti itu? Apalagi kan anak-anak jenjang SMP, SMA kan mungkin memang agak sulit untuk ini. Ya, ini kan pendidikan kan ada formalnya, kemudian ada khusus di ekstrakurikulernya kan di Quran. Okay. Ya. Jadi apa yang namanya pendidikan akhlak itu karakter itu diutamakan. Apalagi dasar-dasar di sini ini anak masuk pertama, ya itu pra-juz amma namanya. Pra-juz amma. Pra-juz amma atau pra-Quran itu terdiri dari nanti setelah dia masuk, diterima masuk, itu dia itu mampu menghafal Quran, mampu menghafal bacaan-bacaan sholat. Berikut artinya. Berikut artinya. Doa-doa berikut artinya. Kemudian ngimami tahlil tidak berikut artinya dengan doanya. Kemudian Asmaul Husna sifat 20, sifat wajib Rasul, sifat muhal Rasul, muhal Allah itu berikut artinya. Kemudian ada lagi ini mufrodat. Anak itu harus hafal mufrodat di sini 500 mufrodat itu bahasa Arab yang ngambil dari Quran. Jadi kalau nanti dibacakan Quran itu apa namanya? Nanti bisa anak itu dibacakan Quran itu setidak-tidaknya memahami tentang apa artinya, namanya bahasanya. Apa namanya nyawel-nyawel lah bahasa Jawa ini nyawel-nyawel itu udah bisa, belum bisa mengartikan tapi nyawel-nyawel itu mengerti lah ya. Istilahnya ngerti ya sedikit menghafal ya, bahasa, untuk menghafal bahasanya. Menghafal, ya. Apalagi ditulis di situ awal itu sebelum menerima juz amma atau Quran itu harus hafal itu dulu. Hafal itu dulu. Iya, harus hafal itu dulu. Ya, selama kurang lebih umum itu di angka 2 bulan atau 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan iya. Untuk umumnya sendiri. Lalu baru juz amma. Nah, kalau juz amma selesai baru Quran. Berarti step by step memang. Step. Ini ya. Nah ini kalau keluar makanya dia itu bisa bermasyarakat karena dia itu mampu bisa mengimami tahlil dan sebagainya, di situ itu ada. Di situ juga ada ya. Kita bikin kitabnya atau bukunya. Seperti itu, luar biasa sekali ini Sobat Suara Merdeka. Jadi untuk Sobat Suara Merdeka yang mau atau ingin mendaftar di pondok pesantren ini, bisa banget, ini mumpung masih tahun ajaran baru nggih, ya nggih. Ini ada di Instagramnya, ada di ponpes_modern_nuridin_itri. Iya. Gitu ya. Ini udah masuk gelombang 2 nggih. Gelombang 2. Sudah masuk ke gelombang 2 iya. ya. Untuk ajaran Untuk ini ajaran baru tahun ini menerima sebanyak-banyaknya tapi tes. Sebanyak-banyaknya tapi tes gitu. Iya. Tetap harus disaring lagi nggih ya. Tes kemarin itu masuk anak 300, kalau tidak salah 319 ya. 319. Diterima itu ada yang diterima tapi karena pertimbangan akhirnya sampai 225. 225 tapi masih Atau 220 berapa? Hampir 230. Hampir 230, berarti masih iya. Lumayan banyak lah ya. Itu berarti terjauh dari mana itu santrinya? Santrinya itu dari mana? Kalau di Indonesia itu paling terjauh itu Medan ya. Medan. Sampai sini ya. Sampai sini. Dari Medan, Pekanbaru. Iya, kalau Jakarta tuh banyak ya. Jakarta dari
dari Depok, dari Bekasi itu banyak. Itu ada yang diutamakan dari wilayah Brebes atau Pantura sendiri dulu atau Enggak ada. karena tes itu Karena ya? tes sih, itu tes ya. Karena tes itu jadi menyeluruh seperti itu. Lalu Yai, ini kan hari ini ada program dari Suara Merdeka ini Iya. terkait dengan gerakan santri menulis ini. Iya. Dan pondok pesantren di sini terpilih, alhamdulillah ya, jadi tuan Alhamdulillah, rumah. iya. Ini bagaimana perasaannya nih Yai? Oh, perasaannya kita itu merasa sangat senang, sangat gembira, ada mendapatkan kita itu tambahan ilmu untuk anak-anak kita, ya. Dan apa namanya, kemungkinan ya artinya itu nambah wawasan anak kita. Dan apalagi tadi ada dari dinas Kabupaten Brebes, ada wakil bupati, apa namanya, yang mewakili bupati, ada dari dinas Departemen Agama, dari Basnas, ya, itu datang ke sini juga. Ya kita kan pondok baru ya, pondok baru kita itu kayak gini, siapa yang tahu, nggak ada. Itu dimulai ada orang tahu, termasuk jenengan, ya. Ya siapa tahu ini katanya belum ada yang tahu aja sudah banyak ya yang mendaftar ya, udah dari Medan, Jakarta, ini apalagi kalau misal sudah banyak yang kenal, ini bisa dari luar negeri juga kali. Dari luar negeri ada. Tuh. Malaysia ada tapi hanya satu. Nah, yang satunya nanti mungkin seterusnya ada 10, ada 15 dan lain sebagainya. Berarti luar biasa sekali luar sana. Lalu untuk kelulusan santri tersendiri yang ada di sini itu sudah kemana aja nih kalau misal bikin jejaknya gitu? Santri itu kalau sudah tamat di sini itu diarahkan kemudian didaftarkan ke perguruan tinggi, terutama di perguruan tinggi negeri yang dekat pondok pesantren. Di mana aja itu, kalau boleh tahu? Yang kemarin itu ada lulusan, itu kan masih dititipkan di Pak Gusolah. Gusolah itu dari Al-Hikmah 2 sana, saya 1 tahun, tapi karena di sana kemarin kemarin itu hanya anak 33 apa berapa itu masuk ke perguruan tinggi itu sampai 46%. 46%. 46%. Biasa sekali. Makanya sekarang ini kan di SMA kita kan berarti akreditasinya A. Akreditasinya sudah angge. Iya, terusan SMP juga A juga. Luar biasa, sampai 46% loh untuk. Ya 45% masuk ke perguruan tinggi negeri. Masuk ke perguruan tinggi. Jadi nah ini juga yang baru ini. Yang baru ini juga ada yang masuk sudah pada mendaftar, ada yang kedokteran, ada yang apa. Ini kan pada biaya santri Quran ya, pada menggunakan itu. Pada menggunakan itu semua gitu. Ya pada ini beasiswa dari apa namanya, andalannya dari Quran. Kalau di sini sendiri menyediakan beasiswa juga nggak? Atau bantuan tersendiri untuk kalau untuk apa? Untuk kuliah? Untuk santrinya yang ada di sini. Oh, di sini itu hanya tertentu aja. Kalau anak itu bisa menghafal 1 juz, itu mendapatkan reward Rp500.000. Reward untuk anak sendiri. Kalau bisa menghafal 1 juz 20 hari, itu mendapatkan reward Rp500.000. Udah banyak yang dapat reward. Kalau sebulan itu biasanya itu dianggap kurang lebih 20 juta atau 40 anak lah kurang lebih. 40 satu anak bulan. Ya, satu itu bulan luar biasa. Di luar dari ruwet rentengnya si pengelolaan ini. Luar biasa loh, ini jadi bikin anak semangat gitu ya. Nah, itu makanya anak itu kan harga dirinya juga tinggi. Kalau ada itu kan senang. Senang langsung ngejar terus ini ya. Apalagi 20 hari dapat 500.000 ya. Kapan lagi biar anak-anak seperti itu. Lalu Yai, untuk harapan kedepannya ini Yai, terkait pondok pesantrennya, terkait nanti after program dari gerakan santri menulis ini sendiri, dari Yai ini sendiri seperti apa harapan kedepannya? Harapan ke depan pondok pesantren ini apa namanya? Karena kita itu mengikuti zaman ya. Betul. Kita itu mengikuti zaman. Hal-hal yang seperti panjenengan ini tunaikan di sini
itu adalah harapan tambahan yang sudah dikelola biasa, tapi ini ada tambahan jurnalis Jurnalistik, iya, penulisan. jurnalistik untuk menulis dan untuk dai medsos. Ini sangat luar biasa. Harapan ke depan ya memang budaya kita kan bukan seperti ini terus. Jadi ini ya adalah merupakan tambahan yang bagus. Kiai, ini karena memang waktunya dari Kiai sendiri sudah mepet sekali ini. Ya, terima kasih atas sharing informasinya dan memperbolehkan tim dari SMA Pantura untuk ngobrol-ngobrol ini sama Yai ini. Terima kasih. Sehat selalu Yai. Sehat selalu dan lancar puasanya, lancar untuk ponpesnya. Dan Sobat Suara Merdeka, terima kasih sudah menonton video spesial Ramadan ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.